Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Fazaki dengan NIM 333621004 dari kelas B. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kinetika kimia. Nah, pada pembahasan kinetika kimia ini saya akan membahas tentang grafik laju berdasarkan order reaksi bersama laju reaksi terintegrasi waktu dan persamaan Arrhenius. Pertama ada grafik laju berdasarkan order reaksi. Dalam persamaan laju reaksi terdapat variabel order reaksi. Nah, order reaksi ini merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat bereaksi atau reaktan. Nah, order reaksi ini merupakan penjumlahan dari order reaksi setiap zat yang bereaksi. Kebanyakan order reaksi ini memiliki hasil bilangan bulat, tapi juga kadang bisa berbentuk pecahan atau bilangan negatif. Untuk bentuk umumnya itu laju sama dengan konstanta laju reaktan 1 pangkat M kali reaktan 2 pangkat M. Selanjutnya, yang pertama ada order 0. Order reaksi 0. Order 0 atau order reaksi 0 merupakan suatu reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksinya itu tidak mempengaruhi dari laju reaksi. Nah, jadi kata kunci di order 0 ini, apabila suatu reaksi perubahan konsentrasi reaksinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, jika dimasukkan dalam gambar, didapatkan gambar seperti itu, jadi dia gambarnya lurus, tegak lurus, dengan sumbu V. Nah, laju reaksi ini tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi, sehingga didapat ditulis dengan VR sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi 0. Yang kedua ada order 1 atau order reaksi 1, yaitu suatu reaksi order 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya itu berbanding lurus dengan konsentrasi reaksinya. Jadi kata kunci di order 1 ini, laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Kayak sebagai contohnya itu, bila di konsentrasi reaksi dilipat duakan, maka laju reaksi tersebut akan menjadi 2 kali lipatnya. Bila dimasukkan pada gambar, didapatkan gambar seperti tersebut, dia cirinya naik IFA-nya. Untuk order 1 persamaan laju reaksinya didapatkan rumus sama dengan R sama dengan konstanta dikali A1 atau konsentrasi 1. Selanjutnya yang ketiga ada order 2 atau ada reaksi 2. Suatu reaksi disebut berorder 2 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Jadi di sini kata kuncinya itu jika laju reaksinya merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Sebagai contoh, bila konsentrasi reaksi dilipat duakan, maka laju itu akan menjadi 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Nah, jika dimasukkan dalam gambar didapat gambar seperti ini. Bedanya dengan order 1 dengan order 2, dia melengkung naik ke atas. Dan persamaan lajunya itu R sama dengan konstanta laju dikali A2. Nah, selanjutnya yang kedua ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Nah, dengan hukum laju dapat dihitung laju reaksi dari tetapan laju dan konsentrasi reaksi. Dapat diubah jadi persamaan laju yang menunjukkan perubahan konsentrasi dengan waktu selama reaksi, yaitu bila order reaksi adalah diketahui atau dimisalkan. Nah, yang pertama yaitu reaksi order 1. Reaksi order 1 ini adalah bila mana laju reaksi tergantung pada konsentrasi reaktan tunggal pangkat 1. Untuk reaksi A, jadi produk, hukum laju order 1 adalah rumusnya laju reaksi sama dengan min delta A per delta T sama dengan KA. Atau delta konsentrasi per delta T, delta waktu sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi. Nah, untuk hukum laju ini juga dapat disebut dengan hukum laju diferensial. Dengan mengintegralkan persamaan laju ini dapat diperoleh hasilnya, yaitu rumus yang akan dipakai yaitu bisa integral dari integral di atas itu ln A per A0 sama dengan K kali T. Jadi persamaannya yaitu ln A sama dengan min K kali T plus ln A0. Untuk hukum ini juga disebut dengan hukum laju terintegrasi. Langsung masuk ke contoh soal, yaitu konversi siklopropana menjadi propena dalam fase gas merupakan reaksi order 1 dengan konstanta laju 6,7 dikali 10 pangkat min 4 per sekon pada 500 Celcius. Yang pertama, jika
A, jika konsentrasi awal di siklopropana adalah 0,25 mol, berapakah konsentrasi setelah 8,8 menit? Nah, untuk yang pertama ini kan diketahui K-nya sama dengan 6,7 kali 10⁴ per sekon. T-nya 8,8 menit, kita ubah ke detik menjadi 528, dan A0 atau konsentrasi awalnya yaitu 0,25. Kita masukin ke rumus yang ini, yaitu ln A sama dengan min K kali T plus ln A0, dan A sama dengan min 6,7 kali 10⁴ dikali T-nya yaitu 528 plus ln konsentrasi awal 0,25, yang didapatkan min 0,354 plus min 1,386, yaitu hasilnya min 1,74. Nah, untuk menghilangkan ln A ini kita masukin rumus E pangkat 1,74, yaitu hasilnya sama dengan 0,18. Didapatkan bahwa konsentrasi A-nya sama dengan 0,18 mol. Nah, untuk yang B itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi siklopropana berkurang dari 0,25 mol menjadi 0,15 mol. Nah, untuk yang rumus kedua ini sama yang ini, tapi kita pakai yang kedua, yang min A per A0 sama dengan K kali T. Kita masukin aja. A awalnya kan 0,25 dan A-nya 0,15. Jadi kita masukin min 0,15 per 0,25 sama dengan K-nya min 6,7 kali 10⁴ T. Kita masukin lagi sama dengan ln 0,6 sama dengan min 6,7 kali 10⁴ T, min 0,6 sama dengan min 6,7 kali 10⁴ T. Karena di soal ini yang ditanyakan T atau waktu yang dibutuhkan, maka T sama dengan 0,51 per 6,7 kali 10⁴ sama dengan 761 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi siklopropana berkurang dari 0,25 mol menjadi 0,15 mol yaitu 761 sekon. Nah, yang kedua, reaksi orde 2. Reaksi orde 2 adalah reaksi yang lajunya tergantung pada konsentrasi reaktan pangkat 2 atau tergantung pada konsentrasi dua reaktan yang berbeda, masing-masing berpangkat 1. Nah, secara sederhana reaksi orde 2 dapat ditulis sebagai A menjadi produk atau A plus B produk. Reaksinya min delta A per delta T sama dengan K dikali konsentrasi K kuadrat. Ini diintegralkan, didapatkan hasil 1 per konsentrasi T min 1 per konsentrasi 0 sama dengan K dikali T, atau 1 per AT sama dengan K dikali T plus 1 per A0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diberikan reaksi sebagai berikut: 2NO2 menjadi 2NO plus 0,2. Reaksi di atas merupakan reaksi orde 2 dengan konstansa reaksi sebesar 0,54 per mol sekon pada suhu 300 derajat Celcius. Berapakah waktu yang dibutuhkan NO2 berubah konsentrasinya dari 0,62 mol menjadi 0,28 mol. Diketahui K-nya kan 0,54 per mol sekon. Konsentrasi T-nya sama dengan 0,28 dan konsentrasi awalnya yaitu sama dengan 0,62 mol. Kita masukin ke rumus yang tadi, yang ini, yang 1 per AT. Jadi 1 per AT sama dengan K dikali T plus 1 per A0. Konsentrasi T-nya sama dengan 0,28, 1 per 0,28 sama dengan K-nya 0,54 per mol sekon, mol kali sekon, dikali T ditambah 0,62 atau A0-nya 1 per 0,62. Jadi kita didapatkan hasil 3,57 sama dengan 0,54 per mol sekon kali T ditambah 1,613. Kita pindah ruas jadi 3,57 dikurang 1,613 sama dengan 0,54 per mol sekon kali T. Didapatkan hasil 1,957 sama dengan 0,54 per mol kali sekon kali waktu, sehingga T sama dengan 1,957 mol per 0,54 per mol sekon.
Maka kita coret, jadi T-nya sama dengan 3,6 second. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan NO2 berubah konsentrasinya dari 0,62 mol menjadi 0,28 mol sama dengan 3,6 detik. Selanjutnya yang ketiga yaitu persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius adalah rumus untuk ketergantungan suhu tingkat reaksi. Ya, rumus. Nah, persamaan ini ditemukan pada tahun 1889 oleh Svante Arrhenius, yaitu dia menemukan hubungan antara konsentrasi laju reaksi, energi aktivasi, dan suhu. Nah, persamaan ini memiliki aplikasi yang luas dan penting dalam menentukan laju reaksi kimia untuk perhitungan energi aktivasi. Nah, apa sih energi aktivasi itu? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi kimia agar dapat berlangsung. Nah, laju reaksi ini mengikuti persamaan didasarkan pada 3 faktor, yaitu fraksi molekul, jumlah tumbukan, dan fraksi tumbukan molekul. Sehingga dari ketiga faktor tersebut dirumuskan dalam persamaan Arrhenius sama dengan K atau konstanta laju reaksi sama dengan AE sama dengan faktor frekuensi pangkat min EA, yaitu energi aktivasi per R kali T. Nah, sehingga persamaan tersebut dalam logaritma dapat ditulis dan K sama dengan min dan A sama dengan min EA per RT. Dan K sama dengan min EA per RT dikali 1 per T plus per K. Nah, untuk reaksi yang sama juga, apabila suatu reaksi sama namun dijalankan pada suhu yang berbeda, maka didapatkan persamaan dan K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 min 1 per T2, di mana K2 itu konstanta laju pada kondisi variasi, K1-nya konstanta laju awal, EA-nya energi aktivasi, R konstanta gas, dan T1 suhu awal dan T2 suhu variasi. Nah, masuk ke contoh soal. Nah, diketahui reaksi berikut N2O5 jadi N2O4 plus 12O2 pada suhu 25 derajat Celcius. Konstanta lajunya adalah 3,45 kali 10 pangkat min 5 per sekon dan energi aktivasinya 100 kJ per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Kita tentukan nilai K2-nya dulu. K2 sama dengan 0,693 per T setengah. Rumus ini dapat dari rumus paruh waktu, laju reaksi paruh waktu. Nah, jadi kita masukkan 2 sama dengan 0,693 per 3600 second. 3600 ini dari mana? Yaitu dari 1 jam diubah ke detik. Sehingga K2 didapatkan sama dengan 1,925 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya kita masukin ke persamaan yang tadi, yang ini, yaitu ln K2 per K1 sama dengan EA per R 1 per T1 min 1 per T2. Kita masukin K2-nya yang didapatkan 1,925 kali 10 pangkat min 4 per 3,45, yaitu konstanta awal di soal, sama dengan 100.000 per 8,314 X. 1000 itu dari 1000 kJ per mol ya. Per 8,314 itu R-nya. Sehingga didapatkan X-nya yaitu sama dengan 0,001429. Akhirnya karena yang ditanyakan berapa suhu yang diperlukan, jadi kita pakai rumus 1 per T1 min 1 per T2 sama dengan X. X-nya 0,001429. T1-nya kan di sini 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin jadi 298. Jadi 1 per T1 sama dengan 1 per 298 dikurang 1 per T2 sama dengan 0,001429. Sehingga T2 sama dengan 311,25 Kelvin. Nah, jadi suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam itu didapatkan suhu bahwa sebesar T2 sama dengan 311,25 Kelvin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.